Polisi berhasil mengungkap pelaku pengunggah video penganiayaan terhadap seekor anjing yang viral di media sosial. Sediakan jasa memasak daging kurban, warung makan di Kulon Progo banjir orderan. Keunikan gereja Blenduk menginspirasi pendirian gereja yang ada di markas Kodam 4 di Ponegoro, Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfiah. Saudara, informasi pertama datang dari pelaku perusakan mobil dan fasilitas Disduk Capil Kota Solo, Jawa Tengah yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam rekaman kamera pengawas di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, terlihat seorang pria mengendarai sepeda datang ke balai kota. Tak berapa lama ia melakukan perusakan mobil dengan menggunakan alat yang memang ada di sekitar lokasi. Pelaku juga sempat masuk ke kantor Disduk Capil dan melakukan perusakan di beberapa titik. Ia masuk setelah merusak pintu yang mengarah langsung ke tempat pelayanan umum. Perusakan terjadi pada hari Senin kemarin saat kantor tutup karena cuti bersama. Namun pada hari Selasa ini pelayanan sudah buka dan berjalan seperti biasa. Pelaku diduga mengalami masalah kejiwaan dan saat ini masih dalam pemeriksaan polisi. Ada permasalahan dari kejiwaan, dan di situ saya perlu garis bawahi, kita bersurat kepada undang keluarganya, nggak ada yang mau hadir. Dari istri nggak mau hadir, dari keluarga yang lain juga nggak mau hadir. Berarti itu menjadi tanggungan negara. Nanti kalau memang dinyatakan sakit, kami akan rawat di rumah sakit jiwa. Bila dinyatakan sehat, nanti akan melakukan proses hukum yang berlaku, dan itu menjadi tanggung jawab negara karena sudah tidak ada lagi keluarga yang mau mengakui. Mobil yang menjadi sasaran pengerusakan masih belum diperbaiki, menunggu pemeriksaan polisi. Pelaku datang sekitar pukul 5 pagi di saat petugas jaga dalam kondisi persiapan ganti shift. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Seorang tamu hotel di Kota Semarang diduga mengalami penganiayaan dan meninggal dunia sesaat setelah diantar 2 orang misterius ke rumah sakit. Saat ini polisi masih memburu kedua orang tersebut. Seorang wanita berinisial DNS berusia 29 tahun warga Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur diduga menjadi korban pembunuhan. Sebelum meninggal, korban sempat diantar oleh 2 orang laki-laki tak dikenal menggunakan mobil taksi ke rumah sakit Dr. Karya di Semarang. Oleh 2 orang tersebut, korban diletakkan di bed tempat tidur pasien, kemudian oleh perawat, korban dibawa ke ruangan UGD untuk mendapat perawatan medis. Saat itu terdapat beberapa luka lecet di seputaran leher, luka pada kuku membiru, serta darah yang keluar dari mulut. Setelah korban diketahui meninggal, pihak rumah sakit berusaha mencari 2 orang yang mengantar korban, namun keduanya sudah tidak ada di tempat. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh polisi, korban yang merupakan tamu salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol, Semarang ini diduga mendapat penganiayaan. Sejumlah anggota reskrim dari Polrestabes Semarang dan Kapolsek Semarang Tengah AKP Iputu Agus Indra yang berada di lokasi belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Kapolsek hanya meminta wartawan untuk konfirmasi langsung ke Kasih Humas Polrestabes Semarang. Tapi benar ada yang apa? Nanti biar Polres nangani. Kalau saya nangani ya nggak masalah. Ya. Kebenaran peristiwa apa itu? Jenazah di rumah sakit. Jam berapa kan? Lagi berarti udah langsung aja sama Pak Kasih Humas ya, biar enak. Senin sore, jenazah korban yang telah berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang diotopsi. Sementara polisi saat ini masih mengejar 2 orang yang dicurigai sebagai pelaku. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Viral rekaman video penganiayaan seekor anjing di media sosial. Pelaku berinisial AH
Usai diperiksa polisi, meminta maaf dan mengaku salah. Berdasarkan hasil penyelidikan unit Reskrim Polres Sragen, Kapolres Sragen memastikan bahwa video penyiksaan anjing yang viral di media sosial tersebut tidak terjadi di wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen juga menyebut video penyiksaan hewan ini beredar kembali usai sang pengunggah video berinisial AH berusia 49 tahun warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, memposting video tersebut pada Sabtu 7 Juni 2025 pukul 13.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, AH mengaku asal mengambil video dari aplikasi status saver dan tidak mengetahui siapa pengirim, di mana lokasi dan siapa yang melakukannya. Usai diperiksa polisi, AH mengakui kesalahannya serta meminta maaf pada publik dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sehubungan dengan viralnya video anjing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup di media sosial, benar saya posting lewat WA, story WA pada tanggal 7 Juni 2025. Video tersebut saya dapatkan dengan cara download di aplikasi status saver pada tanggal 7 Juni 2025 jam 13.47 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana video yang saya download itu saya tidak tahu pemiliknya. Dengan kejadian tersebut, saya mohon maaf kepada semua pihak atas viralnya video tersebut di media sosial, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sementara itu, Kapolres Sragen menjelaskan bahwa dari penelusuran niat jahat sang pengunggah berinisial AH tidak terpenuhi karena ketidaktahuannya. Selain itu, disertai adanya permintaan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga pengunggah video berinisial AH tidak dikenai Undang-Undang ITE serta diberikan edukasi. Kami melihat dari mens rea atau niat jahatnya dari si penyebar atau saudara AH, kemudian dikarenakan adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan secara tertulis, kemudian menyatakan bahwasanya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, dan kami melihat bahwasanya niat jahatnya tidak terpenuhi, itu semata-mata karena ketidaktahuan dia, maka dalam hal ini untuk saudara AH kami melakukan edukasi saja. Polres Sragen menghimbau pada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Jasa memasak daging kurban di warung makan di Kulon Progo, Yogyakarta banjir orderan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Berkah Idul Adha, penjualan bumbu giling di Pasar Sragen, Jawa Tengah naik 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Bumbu untuk memasak sate, rendang, gulai, tongseng hingga kare ramai diburu warga di Pasar Bundar Sragen, Jawa Tengah. Banyaknya warga yang mendapatkan pembagian daging hewan kurban menjadi salah satu penyebab meningkatnya permintaan bumbu giling. Pembeli bumbu giling memilih membeli bumbu giling karena dianggap lebih praktis dan juga murah. Kenapa milih bumbu giling, Bu? Ya praktis. Ya, harganya gimana, Bu? Harganya murah. Terjangkau lah. Terjangkau ya. Beli bumbu tongseng sama kentang. Oh ya. Pak, kenapa beli bumbu giling di sini, Pak? Ya karena lebih praktis, lebih mudah, tidak repot. Sementara itu, Muhammad Ani, penjual bumbu giling menyebut peningkatan penjualan di momen Idul Adha mencapai 1.000 bungkus atau naik 3 kali lipat. Jika biasanya menjual 20 hingga 50 kg bumbu, namun di momen ini 150 kg bumbu giling bisa ludes terjual dalam satu hari. Bumbu itu habis per hari 20 kilo, 30 kilo. Sekarang alhamdulillah bisa sampai
1 kintal. Berarti kenaikan berapa persen? Wah, kurang lebih 3 kali lipat lah dibanding hari biasa ya. Di hari spesial sekarang di Idul Fitri, Idul Adha seperti ini. Bisa berapa bungkus Mas dalam sehari? Kalau hari biasanya paling enggak 100 bungkus, 200 bungkus. Kalau sekarang bisa sampai 1.500 bungkus per hari. Bumbu giling aneka masakan ini dijual berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Tingginya permintaan bumbu giling ini diperkirakan hingga sepekan Hari Raya Idul Adha. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Nah saudara, jika tadi para pembuat bumbu di Sragen, Jawa Tengah mengalami peningkatan omset, maka di Klaten, Jawa Tengah, para perajin abon juga mengalami peningkatan omset pasca Hari Raya Idul Adha kemarin. Seperti inilah kesibukan keluarga Sri Sumarni yang berada di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Setiap hari Sri menerima pesanan membuat abon dari daging ayam maupun sapi. Di momen pasca Hari Raya Idul Adha ini, order pembuatan abon meningkat pesat. Dalam sehari, Sri bisa menerima daging 1,5 kuintal. Berbeda dengan hari biasanya, Sri hanya memproduksi 10 hingga 15 kg daging untuk diolah menjadi abon. Untuk biaya jasa cukup terjangkau, yaitu Rp50.000 per 1 kg daging. Meski demikian, untuk membuat abon prosesnya cukup panjang. Sebelum direbus, daging dipisahkan dari lemak. Setelah empuk, daging ditumbuk agar mudah disuwir-suwir. Setelah itu diberi aneka bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, garam, bumbu rempah, dan lain-lain agar lebih sedap. Setelah bumbu tercampur, daging suwiran tersebut lalu digoreng selama 2 jam, kemudian dipres agar terpisah dari minyak. Seperti ini, Idul Adha seperti ini berapa membuatnya? Ya sekitar 1,5 kuintal. 1,5 kuintal. Ya. Kalau hari biasa? Biasa 15 kilo untuk dijual seharian. Salah seorang warga, Sri Surati, memilih daging kurbannya dibuat abon karena dianggap lebih awet dan praktis. Saya kesini ke tempat Ibu Sriono itu untuk minta tolong dibuatkan abon dari sapi, itu hasil dari bagian sogibul kurban. Karena tidak mampu untuk membuat sendiri, kami minta tolong untuk dibuatkan. Kenapa dibikin abon, Bu? Apakah biar awet atau Iya, biar awet. Berapa kilo tadi, Bu? 6 kilo kurang. Usaha pembuatan abon Sri Sumarni ini sudah berjalan 15 tahun lebih. Selain dibantu keluarga, ia juga mempekerjakan tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, bagi Anda yang tidak sempat memasak daging kurban, di Kulon Progo, Yogyakarta terdapat warung makan yang menyediakan jasa memasak daging kurban. Warung ini menyediakan berbagai menu yang bisa Anda pilih. Warung makan di Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang biasanya menyediakan aneka masakan daging kambing muda, kini justru banting setir menawarkan jasa memasak daging kurban pada momen Idul Adha kali ini. Bukan tanpa alasan, perubahan konsep rumah makan ini membidik konsumen yang rata-rata waktunya tersita untuk membantu kegiatan penyembelihan di masjid. Mulai dari memotong daging ke distribusi ke masyarakat penerima. Karena tak memiliki waktu masak, mereka biasanya mencari rumah makan atau orang yang mau mengolahkan daging kurban. Daging mentahan untuk diolah di sini. Kenapa nggak masak sendiri, Mbak? Karena alasan pertama sih males. Alasan kedua ya emang sudah pelanggan di sini, jadi emang setiap tahunnya masak di sini. Emang udah cocok sama Iya. Hari ini yang disetor ke sini daging apa? Daging sapi untuk Untuk setiap kilogram daging kurban, konsumen cukup membayar dengan uang Rp50.000. Mereka bisa memilih beragam masakan yang diinginkan. Varian masakan mulai dari sate, tongseng, gulai hingga tengkleng dengan tingkat kepedasan sesuai selera. Setiap pesanan diolah antara 1 hingga 2 jam. Saat masakan sudah siap, pelanggan akan dihubungi melalui WhatsApp untuk mengambil masakan yang dipesan. Itu pengalaman dari diri saya pribadi. Jadi untuk masak daging saya kadang nggak punya waktu, terus banyak
kerepotan ya, akhirnya saya minta dibantu masak oleh saudara. Terus ternyata teman-teman juga mempunyai kendala seperti itu ya, insya Allah kami akhirnya menawarkan solusi biar daging tetap tertangani, bisa masak dengan cita rasa khas warung. Jasa masak daging kurban ini dibuka sejak hari pertama Idul Adha hingga sepekan pasca Idul Adha. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Keunikan Gereja Blenduk menginspirasi pendirian gereja di Kodam 4 Diponegoro, Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Mabes Polri bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama ini ditujukan bagi para anggota Polri yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai salah satu tindak lanjut program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan sumber daya manusia, Mabes Polri bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA, untuk penyelenggaraan kelas khusus. Program perkuliahan kelas khusus ini ditujukan bagi anggota Polri yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program bernama RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, maka masa dinas atau pengalaman kerja di Polri dapat dikonversi. Diharapkan nantinya SDM Polri dapat ditingkatkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat dengan berkualitas dan optimal. Tawaran untuk melanjutkan kuliah bagi polisi tadi gimana? Ya, itu bagian dari mewujudkan SDM yang unggul. Jadi kita berupaya meningkatkan pengetahuan umum anggota Polri, khususnya mereka yang akan melanjutkan di jenjang S1, S2, bahkan S3. Diharapkan UMUKA bisa memfasilitasi. Kami tambahkan bersama dengan Polri ini tidak sebatas hanya kami menawarkan anggota Polri yang bisa kuliah di UMUKA dengan sistem RPL, kelas khusus. Tapi lebih dari itu memang kami juga butuh bahwa dari kalangan Polri juga bisa memberikan masukan kepada UMUKA. Selain itu, kerjasama Mabes Polri dan pihak kampus ini diharapkan dapat memperluas jaringan dengan berbagai pihak dan meningkatkan sistem perkuliahan perguruan tinggi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Gereja Blenduk yang berada di Kota Lama Semarang menjadi inspirasi markas Kodam 4 Diponegoro untuk mendirikan gereja di kawasan Kodam Diponegoro. Gereja ini bukanlah gereja Blenduk yang ada di kawasan Kota Lama Semarang, melainkan gereja Oikumene yang berdiri dan baru saja diresmikan di markas Kodam 4 Diponegoro. Menurut Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Dedi Suryadi yang meresmikan gereja ini dibangun menyerupai gereja Blenduk karena dinilai unik, bersejarah, dan memiliki nilai seni. Gereja ini tak hanya diperuntukkan bagi prajurit TNI di Kodam 4, namun juga untuk masyarakat umum. Ini gereja ini memang kita buat biar lebih unik aja, sehingga pembangunan ini tidak biasa kan kalau buat itu ya paling gitu-gitu aja ya. Tapi kita melihat ada seni, ada sejarah, dan dijadikan satu sesuai dengan namanya gereja Oikumene ini buat Protestan, Katolik. Bisa silakan untuk melaksanakan ibadah. Menurut Panitia Pembangunan Gereja Oikumene Kodam 4 Diponegoro, pembangunan gereja ini merupakan prakarsa dari Pangdam 4 Diponegoro. Proses pembangunan memakan waktu sekitar 3,5 bulan dengan menelan biaya 1,9 miliar rupiah. Kodam 4 dan juga partisipasi dari mitra atau relasi yang ada, dan juga setelah gereja ini diresmikan, gereja ini dapat digunakan sebagai tempat ibadah bagi prajurit TNI, khususnya Kodam 4 Diponegoro dan juga PNS. Bagi eksternal juga tempat ini bisa dijadikan tempat ibadah, tempat silaturahmi,
tempat rumah doa bagi umat Nasrani, umat Kristiani untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, bahkan juga di Jawa Tengah. Biaya pembangunan gereja ini berasal dari Kodam Diponegoro serta partisipasi berbagai pihak. Nama Oikumene ini untuk mempersatukan seluruh umat Kristen, sehingga gereja ini tidak hanya digunakan untuk seluruh umat Protestan dan Katolik, namun juga seluruh afiliasi dan denominasi Kristen yang ada. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.